Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu Pimda yang masih setia menunggu pada sesi strategi PM pada siang hari ini. Nah, pada siang hari ini giliran saya yang akan menyampaikan produk strategi. Ada 2 produk, jadi mohon jangan mengantuk ya. Yang pertama adalah Remopen Prefill Searing dan yang kedua adalah mengenai Sinovial. Baiklah, untuk yang produk yang pertama yang akan saya sampaikan adalah produk strategi dari Remopen Prefill Searing. Namun, sebelum saya menyampaikan produk strategi Remopen Prefill Searing, saya akan menyampaikan hasil survei mengenai Remopen Prefill Searing di UGD yang dimana saya mengambil 2 responden. Yang pertama adalah dokter GP UGD, yang kedua adalah perawat UGD. Untuk dokter GP UGD, total respondennya adalah 40 responden. Dan Bapak Ibu dapat melihat hasil surveinya. Jadi pertanyaan pertama adalah berapa lama waktu rolling jaga pada saat ini setelah post pandemi. Jadi berapa lama waktu rolling jaga dari dokter GP UGD setelah post pandemi. Dan hasil surveinya dapat dilihat pada gambar berikut ini. 42,1% jawabannya adalah tidak menentu. Jadi waktu rollingnya itu tidak menentu. Nah, sisanya 21,1% itu kurang dari 1 minggu. Artinya, para dokter GP UGD ini, mereka dalam waktu kurang dari 1 minggu, mereka sudah harus rolling, bergantian. Nah, sisanya 13,2% adalah 1-2 minggu. Baiklah, untuk pertanyaan kedua, pertimbangan apa yang paling utama pada dokter GP UGD dalam memberikan injeksi NSAID di UGD untuk saat ini? Jadi, ada 27 voter yang menjawab safety. Jadi, mereka memilih safety atau minimal efek samping merupakan pertimbangan utama dalam memberikan injeksi NSAID di UGD. Nah, setelah itu ada yang memilih efektivitas atau terkait dengan molekul ada 15 voter dan praktis atau sediaan Prefill Searing ada 13 voter. Nah, sisanya Bapak Ibu dapat lihat sendiri dari hasil survei ini. Baiklah, untuk pertanyaan ketiga yang saya tanyakan kepada dokter UGD adalah hal apa yang dirasa paling membantu dalam menunjang kinerja mereka selama praktek di UGD. Dan cukup mengejutkan, 23 voter menjawab APD sesuai standar. Dan 22 voter menjawab informasi acara ilmiah. Dan yang paling mengejutkan adalah survei yang hasil terakhir adalah program P2KB atau CME itu hanya 13 voter. Baiklah, setelah saya menyampaikan hasil survei mengenai bagaimana tanggapan dari dokter UGD, selanjutnya saya akan menyampaikan hasil survei dari perawat UGD, di mana total respondennya ada 85 responden yang menjawab survei ini. Nah, pertanyaan pertama yang saya sampaikan adalah dapat dilihat di slide, apakah perawat mengetahui injeksi NSAID dalam sediaan Prefill Searing? Dan hasilnya adalah 60,2% perawat sudah mengetahui injeksi NSAID dalam sediaan Prefill Searing. Namun artinya masih ada 39,8% perawat yang belum mengetahui adanya injeksi NSAID dalam sediaan Prefill Searing. Dalam hal ini adalah Remopen Prefill Searing. Baiklah, pertanyaan kedua yang saya sampaikan kepada perawat UGD, apakah penggunaan injeksi NSAID dalam sediaan Prefill Searing ini diperlukan bagi mereka untuk menunjang kinerja praktek di UGD? Dan hasilnya adalah 91,8% perawat menjawab itu perlu. Artinya, penggunaan Remopen Prefill Searing dianggap penting untuk menunjang kinerja para perawat di UGD. Selanjutnya, pertanyaan yang saya sampaikan kepada perawat UGD adalah hal apa yang dirasa paling membantu dalam menunjang kinerja mereka dalam praktek di UGD. Dapat dilihat pada tampilan slide berikut ini bahwa 59 voter menjawab informasi acara ilmiah. Sisanya mereka menjawab APD sesuai standar, update informasi produk 36 voter. Baiklah, tadi Bapak Ibu sudah melihat mengenai hasil survei yang saya lakukan di dokter GP UGD maupun di perawat UGD. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan mengenai video testimoni mengenai perawat UGD yang pernah punya pengalaman menggunakan Remopen Prefill Searing. Bahkan sampai sekarang mereka menggunakan Prefill Searing. Berikut adalah video testimoni penggunaan Remopen Prefill Searing oleh perawat UGD. Di sini kita mau sharing tentang kelebihan Remopen itu.
Remopen itu penggunaannya cukup simpel ya, karena dia privilege searing seperti ini. Jadi dia lebih mudah untuk diberikan ke pasien, kita tidak harus mengoplosnya. Terus pemulihannya juga untuk ke pasien itu reaksinya sangat cepat, biasanya 10-15 menit pasien berkata lebih enakan karena nyerinya berkurang dan hilang. Packagingnya juga steril, jadi tidak terkontaminasi. Karena setelah dibuka kemasannya kita langsung bisa suntikan ke pasien. Baik, begitulah sekilas berbagi pengalaman tentang Remopen di Rumah Sakit Khusus Bedah Halimun. Pokoknya Remopen the best. Baiklah, Bapak Ibu, tadi sudah menyaksikan video testimoni salah satu perawat UGD di Rumah Sakit Halimun di Jakarta. Nah, jadi dapat disimpulkan ya, bahwa penggunaan Remopen Prefill Searing ini sangat dibutuhkan oleh perawat UGD dalam penanganan pasien-pasien nyeri akut. Tadi juga Bapak Ibu sudah menyaksikan sendiri video testimoninya. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai bagaimana persaingan ketorolak di Indonesia. Jadi, persaingan ketorolak di Indonesia ini sumber datanya adalah dari data survei IQVIA IMS kuartal 2 2021. Dan nanti Bapak Ibu dapat lihat di slide bahwa kita bersaing dengan 18 branded molekul ketorolak, di mana market leadernya adalah yaitu brand Ratifol dari Sanbe. Nah, Ratifol Sanbe mereka unggul dengan total penjualan mereka selama kuartal 2 2021 yaitu 198.000 ampul. Adapun Remopen Prefill Searing itu ada di peringkat kedua yaitu 182 Prefill Searing, 182.000 Prefill Searing. Nah, dilanjutkan dengan Ketrobat dari Interbat 176.000 ampul kurang lebih. Nah, kalau kita lihat dan begitu seterusnya, Bapak Ibu bisa melihat sendiri di slide ini sampai di Metopen dari Metiska Pharma. Nah, apa yang menjadi faktor penting mengapa Ratifol Sanbe bisa menjadi market leader? Padahal di sebelumnya itu Remopen Prefill Searing yang menjadi market leader. Jadi Ratifol Sanbe sendiri memang mereka agresif selama pandemi, terutama di UGD. Di UGD sendiri mereka tetap ongoing ya, walaupun kita WFH, mereka tetap WFO, Bapak Ibu. Dan karena agresivitasnya, mereka juga mengincar atau lebih kepada switching melalui perawat UGD. Jadi yang mereka targeted adalah perawat UGD. Mengapa perawat UGD? Karena seperti yang tadi saya sampaikan di hasil survei di awal, bahwa memang dokter GP UGD ini jadwal rollingnya itu terlalu sering. Sehingga memang untuk mereminding dokter UGD itu lebih sulit ya. Sedangkan frontliner ke depannya itu adalah perawat UGD. Nah, kalau perawat UGD ini mereka tidak pernah rolling ya. Tidak pernah rolling misalnya ke Bangsal, tidak pernah rolling ke Oka. Jadi perawat UGD itu tetap sebagai perawat UGD tentunya dengan skill UGD. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa memang strategi dari Ratifol sendiri mereka bermain switching melalui perawat UGD. Nah, kalau untuk dokter GP UGD sendiri, karena keseringan rolling, biasanya mereka lebih cenderung meresepkan molekul. Mungkin Bapak Ibu ada ya beberapa dokter UGD yang masih meresepkan brand, terutama Remopen Prefill Searing. Namun memang kebanyakan setelah di era pandemi ini, dokter UGD itu cenderung meresepkan molekul. Nah, selanjutnya baru biasanya di switching melalui perawat UGD. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan slide mengenai bagaimana perbandingan antara Remopen Prefill Searing dengan Ratifol, ya dalam hal ini dia sebagai market leader, namun tidak menutup kemungkinan juga akan sama dengan produk-produk kompetitor ketorolak branded lainnya. Dapat dilihat pada slide berikut bahwa di sini ada perbandingan antara Ratifol dengan Remopen, seperti yang saya sampaikan bahwa di sini kenapa saya memilih Ratifol, karena Ratifol merupakan market leader, tapi tidak menutup kemungkinan ini juga kurang lebih sama nanti perbandingannya dengan sediaan ketorolak ampul lainnya. Nah, Ratifol sendiri market share-nya adalah 19%, launch pada Agustus 2012, sedangkan Remopen Prefill Searing market share-nya 18%, di launching pada Januari 2015.
indikasi utamanya sama untuk nyeri akut berat jangka pendek yang memerlukan analgesia setingkat opiat. Nah, yang membedakan di poin ini nih, target dokter. Jadi target dokter Ratifol Sanbe itu mereka menargetkan perawat UGD, sedangkan kalau kita Remopen Prefill Syringe itu target kita tetap dokter, yaitu dokter UGD, dokter bedah, maupun dokter anestesi. Nah, untuk target channelnya kurang lebih sama di rumah sakit swasta. Untuk strategi tim salesnya mereka lebih banyak entertain, dan juga untuk kekuatan mereka selama pandemi ini adalah mereka agresif selama pandemi. Nah, sedangkan kekuatan dari Remopen Prefill Syringe itu terletak pada sediaan. Dimana kalau kita lihat dari 18 branded ketorolak, Remopen merupakan satu-satunya ketorolak dalam sediaan Prefill Syringe. Sehingga untuk kelemahan dari sediaan Ratifol maupun sediaan ketorolak lainnya adalah mereka masih menggunakan sediaan dalam bentuk ampul konvensional. Nah, maka dari itu sediaan Prefill Syringe ini menjadi kelebihan yang wajib kita sampaikan kepada target dokter kita, yaitu dokter UGD maupun perawat UGD, bahwa sediaan Prefill Syringe menjadi kelebihan dari Remopen dibandingkan dengan 17 brand ketorolak lainnya. Jadi, tadi yang saya sampaikan bahwa sediaan Remopen Prefill Syringe, bentuk sediaan Prefill Syringe menjadi satu-satunya kelebihan dibandingkan dengan 17 brand ketorolak lainnya. Ini yang menjadi keunggulan yang wajib kita sampaikan kepada target kita, yaitu perawat UGD dan dokter GP UGD. Nah, selanjutnya untuk mereminding Bapak Ibu semua, tentu Bapak Ibu pasti sudah tahu bagaimana kelebihan Remopen Prefill Syringe dibandingkan dengan sediaan ketorolak ampul lainnya. Nah, di sini saya akan menyampaikan mengenai kelebihan Remopen Prefill Syringe dalam penanganan pasien nyeri akut di UGD. Jadi dimulai dari bagaimana pasien nyeri akut datang ke UGD, selanjutnya dokter GP UGD akan meresepkan ketorolak. Nah, secara umum memang sejak pandemi ini karena keseringan waktu rolling, dokter itu cenderung meresepkan molekul tanpa meresepkan brand. Nah, selanjutnya setelah dokter meresepkan ketorolak, perawat yang akan menyiapkan obat dan memberikan obat itu kepada pasien. Nah, jika kita lihat, jika obat itu merupakan sediaan ampul konvensional, maka obat disiapkan. Selain obat yang disiapkan juga ada siring dan jarum. Nah, setelah itu keluarkan jarum dan siring dari kemasan. Setelah itu aspirasi obat dari ampul ke dalam siring. Buang gelembung udara dari dalam siring, baru siring siap digunakan. Nah, ini jika menggunakan sediaan ampul konvensional itu estimasi waktunya kurang lebih 130 detik. Nah, kalau kita bandingkan dengan sediaan Remopen Prefill Syringe, di mana kita siapkan jarum, Remopen Prefill Syringe dibuka dari kemasan sterilnya, selanjutnya dilepaskan tip capnya dan dipasang jarumnya. Remopen Prefill Syringe siap digunakan. Hanya membutuhkan waktu kurang lebih hanya 20 detik. Oleh karena itu, Remopen Prefill Syringe ini praktis dan cepat dalam penanganan nyeri akut di UGD. Sehingga Remopen Prefill Syringe tinggal suntik saja. Jadi waktunya hanya membutuhkan 20 detik saja. Sehingga Remopen Prefill Syringe ini praktis dan cepat dalam penanganan nyeri akut di UGD. Oleh karena itu, dengan Remopen Prefill Syringe tinggal suntik saja. Nah, baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai strategi dari Remopen Prefill Syringe. Jadi tadi Bapak Ibu sudah mendengarkan paparan saya. Selanjutnya, strategi dari Remopen Prefill Syringe tentu adalah edukasi benefit dari sediaan Prefill Syringe itu di UGD. Kenapa? Ini sangat penting. Karena Remopen Prefill Syringe merupakan injeksi NSAID dengan sediaan yang berbeda. Jadi pembedanya ini yang kita gunakan sebagai strategi untuk menghadapi kompetitor-kompetitor lainnya yang masih menggunakan sediaan ampul konvensional. Nah, oleh karena itu, strategi objektifnya secara kualitatif adalah meningkatkan awareness dari perawat UGD dan GP UGD mengenai sediaan Remopen Prefill Syringe. Yang seperti apa? Seperti praktis, sehingga hemat waktu dalam persiapan penyuntikan, dan juga Bapak Ibu bisa lihat di slide juga, penanganan pasiennya tentu lebih cepat dengan dosis yang akurat. Nah, selanjutnya strategi objektif kuantitatifnya adalah achieve target dari Remopen Prefill Syringe di tahun 2022, yaitu 72.000 box, atau setara dengan 6.000 box per bulan.
Nah, tentu Bapak Ibu jangan khawatir karena sales internal kita kumulatif Oktober 2021 kita sudah mencapai kurang lebih 5.500 box per bulan. Oleh karena itu kita membutuhkan ADD atau tambahan 500 box per bulan untuk bisa mencapai target di tahun 2022. Selanjutnya saya akan menyampaikan action plan kita selama tahun 2022. Jadi kita ada dua action plan, yang pertama ke perawat UGD, yang kedua ke GP UGD. Nah, untuk yang perawat UGD ini, action plan kita adalah kita ingin membangun awareness dari sediaan prefill syringe dari Remopen itu sendiri bila dibandingkan dengan sediaan ampul. Nah, jadi dari untuk penyampaian sediaan ini tentunya kita perlu PP online. Nah, PP online ini saya targetkan di tahun 2022 adalah sebanyak 50 kali. Nah, selanjutnya untuk action plan kedua adalah sponsorship acara ilmiah untuk perawat UGD. Jadi untuk perawat UGD ini kita akan melakukan ikut pada 3 acara dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI. Nah, selain sponsorship acara ilmiah untuk perawat UGD, kita juga akan buat acara webinar mengenai trauma di kegawat daruratan. Jadi memang spesifik untuk perawat-perawat UGD, di mana kita akan bikin dengan akreditasi PPNI atau Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Nah, yang terakhir tentunya kita ingin membina relationship dengan perawat UGD. Actionnya antara lain seperti pembagian APD untuk perawat project, hand sanitizer untuk perawat project, voucher kuota internet untuk perawat project. Nah, selanjutnya tadi kita action plan yang di perawat UGD. Nah, untuk action plan yang di GP UGD, kita ada 3 action plan. Nah, Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Yang pertama tentunya kita ingin menyampaikan awareness dari sediaan prefill syringe. Karena memang kita lihat dokter-dokter GP UGD ini kan banyak yang di rolling ya. Nah, jadi tapi kita tetap tidak boleh meninggalkan dokter GP UGD karena kenapa? Karena yang meresepkan sediaan Remopen prefill syringe itu adalah dokter GP UGD. Jadi selain perawat UGD, dokter GP UGD juga tetap akan kita garap ya, kita kerjakan. Nah, untuk dokter GP UGD tadi ada 3 action plan-nya. Jadi yang pertama adalah kita ingin meningkatkan awareness sediaan prefill syringe dalam bentuk PP online. Yang kedua, kita ingin menyampaikan customer program. Tadi mungkin Bapak Ibu sudah melihat dari hasil survei saya bahwa dokter GP UGD juga masih membutuhkan APD yang sesuai dengan standar di UGD. Nah, jadi program APD akan kita sampaikan kepada dokter-dokter GP UGD Project yang nanti kita pilih melalui rumah sakit Project. Nah, selain program APD, kita juga ingin buat satu acara ilmiah, yaitu webinar mengenai nyeri di kegawat daruratan, nanti bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia. Jadi itu adalah action plan di GP UGD. Jadi tadi saya sudah menyampaikan ya, action plan perawat UGD juga kita akan kerjakan GP UGD ya. Jadi tidak boleh kita tinggalkan. Oke. Nah, baiklah. Tadi kita sudah sampaikan mengenai action plan. Nah, bagaimana dengan strategi komunikasinya? Nah, seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di tampilan slide ini, bahwa positioning kita adalah analgesik dengan sediaan prefill syringe yang praktis dan cepat dalam penanganan pasien nyeri akut di UGD. Oleh karena itu, tagline yang kita pilih adalah Remopen prefill syringe, tinggal suntik saja. Nah, selanjutnya bagaimana komunikasi message yang akan kita sampaikan kepada perawat maupun dokter GP UGD yang nanti akan ditampilkan melalui brosur maupun juga melalui PP online. Jadi Remopen dengan sediaan prefill syringe itu praktis dan cepat dalam penyiapan. Hanya butuh waktu 20 detik dibandingkan dengan sediaan ampul. Yang kedua, dengan Remopen dengan sediaan prefill syringe, penanganan pasiennya lebih cepat dengan dosis yang lebih akurat. Selain itu, dengan Remopen dengan sediaan prefill syringe itu aman dengan menjaga sterilitas serta mengurangi risiko kontaminasi bakteri dan pecahan ampul. Apalagi seperti yang kita ketahui bahwa yang memberikan obat ini adalah perawat UGD. Oleh karena itu sangat penting untuk kita menjaga agar tidak terjadi kecelakaan karena pemberian sediaan
injeksi NSAID dalam sediaan ampul. Jadi dengan menggunakan Remopen Prefill Syringe ini, perawat UGD-nya bisa merasa aman, bisa merasa praktis dan cepat dalam pemberian, dan juga penanganan pasiennya tentu lebih cepat dengan dosis yang lebih akurat. Karena tadi seperti yang saya sampaikan, bahwa dengan Remopen Prefill Syringe tinggal suntik saja. Baiklah, tadi saya sudah menyampaikan mengenai terakhir strategi komunikasi, bagaimana kita menyampaikan komunikasi ini ke dokter. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu semua, terutama bagaimana kita akan merebranding kembali penggunaan sediaan Prefill Syringe di UGD, channel UGD, di mana yang kita targeted yang pertama adalah perawat UGD, baru dokter GP UGD. Karena harapannya dengan ini kita bisa menggarap target yang tepat sasaran ya, terutama di perawat UGD yang selama ini memang kita mungkin jarang perhatikan, tapi di tahun 2022 ini kita akan fokus ke perawat UGD, karena perawat UGD ini adalah frontline ya, selama pandemi COVID-19 ini mereka yang tidak tergantikan, dan juga mereka yang mengeksekusi atau memberikan obat itu langsung kepada pasien. Oleh karena itu kita akan di tahun 2022 ini kita akan menggarap perawat UGD. Baik, demikian strategi produk yang saya sampaikan mengenai Remopen Prefill Syringe. Nah, Bapak Ibu jangan mengantuk dulu, karena masih ada produk strategi berikutnya, yaitu produk strategi sinovial. Demikian untuk produk strategi Remopen Prefill Syringe. Saya akan lanjut untuk produk strategi sinovial. Osteoartritis merupakan peradangan pada sendi yang diakibatkan oleh kerusakan tulang rawan, yaitu bantalan halus yang melindungi bagian ujung tulang. Kondisi ini menimbulkan rasa sakit atau nyeri, bahkan kekakuan pada persendian. Osteoartritis merupakan penyakit sendi degeneratif yang dapat bersifat kronis dan juga progresif. Artinya, dapat mengalami perburukan. Bahkan, sendi lutut ini dapat diganti dengan sendi lutut buatan jika tidak tertangani dengan baik. Penggunaan sinovial atau injeksi asam hyaluronat dapat digunakan untuk menghambat progresivitas OA pada pasien osteoartritis derajat ringan hingga sedang atau grade 1 hingga grade 3 yang berfungsi untuk menghambat progresivitas serta menunda operasi pergantian sendi lutut hingga 3 tahun. Harapannya, dengan pemberian sinovial dapat menjaga sendi lutut untuk terus nyaman beraktivitas. Baiklah Bapak Ibu, semoga masih tetap bersemangat. Jadi pada siang hari ini setelah saya menyampaikan strategi produk Remopen Prefill Syringe, selanjutnya saya akan menyampaikan produk strategi dari sinovial. Mengawali slide strategi sinovial, maka saya akan menyampaikan hasil survei saya kepada para dokter spesialis ortopedi, spesialis saraf maupun spesialis penyakit dalam yang memiliki kompetensi untuk menyuntikkan injeksi asam hyaluronat atau sinovial. Nah, si survei yang saya lakukan ini saya mendapatkan 28 responden, terdiri dari 15 spesialis ortopedi, 9 spesialis saraf, dan 4 spesialis penyakit dalam. Nah, seperti yang ditampilkan pada slide ini merupakan pertanyaan pertama yang saya tanyakan kepada responden. Jadi yang pertama saya tanyakan adalah berapa jumlah rata pasien osteoartritis yang diberikan asam hyaluronat per bulan saat ini setelah post pandemi. Nah, hasil survei menunjukkan bahwa 80% dokter ini memiliki pasien per bulan itu 1 sampai 5 pasien. Nah, sisanya ada yang menjawab bahkan 0 pasien, tidak ada pasien sama sekali, ada juga 6 sampai 10 pasien. Jadi memang kita setelah post pandemi ini jumlah pasiennya tentu semakin lama semakin menurun, tapi setelah post pandemi ini tentu akan ada peningkatan kembali pasien-pasien osteoartritis, terutama yang menunda pengobatan pada saat menerima terapi
asam hyaluronat, terutama asam hyaluronat berulang. Baiklah, untuk pertanyaan kedua yang saya tanyakan yaitu apa yang membuat pasien osteoartritis bersedia disuntikan asam hyaluronat dengan dosis lengkap? Dalam hal ini adalah 1 kali seminggu selama 5 minggu. Dan hasil survei menunjukkan bahwa 40% yang membuat pasien OA bersedia disuntikan secara berulang adalah masalah harga. 36% bisa diklaim asuransi dan 24% tidak nyeri ketika disuntikan. Jadi ini adalah hasil survei dari 28 dokter yang saya tanyakan terkait dengan apa yang membuat pasien osteoartritis mereka bersedia untuk disuntikan asam hyaluronat berulang. Baik, pertanyaan ketiga yang saya tanyakan adalah apakah saat ini dokter sedang menangani pasien untuk terapi ITER kedua? Pasien OA yang sudah menerima dosis lengkap injeksi HA ITER pertama. Nah, hasil survei menunjukkan bahwa 68% mereka tidak menangani pasien OA untuk terapi ITER kedua. Dan 32%-nya ya ada, tapi 1-5 pasien. Nah, artinya kalau boleh saya simpulkan bahwa tidak ada pasien yang menerima terapi ITER kedua setelah terapi ITER pertama atau dosis lengkap ITER pertama. Artinya apakah pasien itu merasa nyaman atau bahkan justru sebaliknya, pasien tidak merasa nyaman sehingga pergi ke dokter yang berbeda, bukan ke dokter yang sama. Baik. Pertanyaan berikutnya yang saya tanyakan kepada para dokter adalah hal apa saja yang dirasa paling membantu untuk menunjang kinerja praktek dokter saat menangani pasien OA grade mild dan moderate dengan injeksi asam hyaluronat. Dan dapat dilihat sendiri bahwa hasil survei menunjukkan bahwa 17 voter memilih video edukasi manfaat penyuntikan HA. Sangat penting dan berguna untuk menunjang kinerja praktek dokter. Dalam hal ini terutama untuk edukasi pasien dan meyakinkan pasien untuk menggunakan injeksi asam hyaluronat. Selain itu juga dapat dilihat pada layar monitor bahwa alat peraga untuk edukasi pasien juga dipilih sebagai alat yang dianggap membantu untuk menunjang kinerja dari para dokter ini. Selain itu juga ada program P2KB atau CME, forum diskusi dengan expert, dan juga informasi acara ilmiah. Jadi ini adalah hasil survei dari para dokter-dokter yang saya survei. Ada total 28 responden dari 3 spesialis, dan survei ini masih terus saya lanjutkan. Namun yang saya sampaikan pada sesi raker ini adalah dari 28 responden yang sudah memberikan jawaban dari hasil survei. Baiklah, Bapak Ibu, jadi selain dari hasil survei dari kuesioner yang saya tanyakan ke 28 dokter, pada Rakernas ini kita juga akan kehadiran oleh dokter spesialis ortopedi, yaitu Dr. Albert Gandakusuma, spesialis ortopedi dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra. Nah, baik, kita akan coba menghubungi Dr. Albert ya. Baik, telah bergabung bersama kita Dr. Albert Gandakusuma, spesialis ortopedi Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Baik, selamat siang Dr. Albert, apa kabar dok? Baik, saya sehat selalu. Baik, saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan terkait pasien osteoartritis. Yang pertama, berapa rata-rata jumlah pasien OA dokter yang diberikan suntikan asam hyaluronat per bulan saat ini dokter? Saya nggak bisa tahu secara pasti rata-ratanya. Ya, mungkin kurang lebih 1 per hari. Itu mungkin. Baik, jadi 1 pasien OA per hari. Baik, pertanyaan berikutnya dok. Mohon izin, apa yang membuat pasien dokter bersedia disuntikan asam hyaluronat dengan dosis lengkap secara berulang? Dalam hal ini 1 kali seminggu selama 5 minggu. Tidak semua pasien saya pasti akan 5 kali saya berikan. Yang saya beritahu kepada pasien saya, pemberian 5 kali pasti lebih baik daripada 4 kali. 4 kali lebih baik daripada 3 kali, seperti itu. Jadi, yang kalau ditanya bagaimana caranya supaya pasiennya
bersedia diberikan yang kedua kali, tentu saja pasiennya harus merasakan bedanya antara sebelumnya dan sesudahnya. Kalau dia merasa ada perbaikannya, tentu dia pasti mau mencoba untuk kedua kali, ketiga kali, dan seterusnya. Baik. Baik dokter, artinya bagaimana edukasi untuk meyakinkan pasien dan membuat pasien merasa nyaman ya dok kuncinya. Artinya teknik penyuntikan juga mempengaruhi ya dok? Saya rasa kalau teknik penyuntikan itu yang paling penting dia jangan terlalu sakit, yang pertama. Yang kedua, obatnya masuk ke dalam sendi, jangan sampai keluar di sendi. Nah, itu yang menurut saya paling penting. Baik. Baik, pertanyaan berikutnya dokter, mohon izin. Apakah saat ini dokter sedang menangani pasien untuk terapi ITER kedua untuk pasien OA yang sudah menerima dosis lengkap injeksi HA ITER pertama? Yang diulang sampai beberapa kali, maksudnya ITER-nya sampai beberapa kali itu tidak semuanya. Kalau saya mau jujur, sebagian besar tidak. Jadi sebagian tidak datang untuk mengulang lagi. Jadi sebagian merasa kakinya nyaman, lututnya nyaman, mereka akan datang kalau keluhannya sudah mulai timbul. Tapi mungkin mereka tidak menunggu separah waktu pertama kali datang. Sebagian besar seperti itu. Baik. Biasanya rata berapa bulan pasien dokter akan kembali dengan keluhan nyeri dok? Saya kira tergantung dari derajat keparahan dari pasiennya. Semakin parah, tentu saja semakin cepat dia kembali. Jadi yang grade 1, 2, atau grade 3 itu kan pasti berbeda. Yang grade-nya lebih berat, tentu dia akan lebih cepat kembali. Baik, jadi tergantung derajat keparahan OA yang dialami pasien ya dokter ya. Nah, baik mungkin bisa sharing sedikit kepada kami dokter. Kebetulan di sini ada peserta dari tim marketing Harmony Dexa Medica yang hadir secara online, secara virtual. Mungkin bisa sharing sedikit kepada kami bagaimana pengalaman dokter menggunakan Sinovial untuk pasien OA dokter. Saya rasa Sinovial cukup baik ya kan ya. Saya menggunakan sudah banyak sekali asam hyaluronat dari bermacam-macam produk dan dari farmasi lain ya kan ya. Sinovial salah satu yang cukup bagus. Jadi paling nggak saya bisa melihat mana yang kurang baik dan yang baik. Gitu. Terima kasih dokter. Baik, terakhir dokter, apa yang menjadi masukan dan saran bagi kami PT Dexa Medica terkait Sinovial dok? Mungkin kalau ada yang Sinovial yang one shot itu mungkin saya nggak pakai banyak sih, yang banyak sebetulnya. Yang sulit itu seperti pasien yang tinggalnya di luar kota dan jauh, ya kan ya. Mereka sulit untuk kembali berulang-ulang. Jadi kalau yang ada one shot atau misalnya cuma dengan 2 suntikan saja sudah cukup, ya kan ya, tentu bisa lebih membantu. Walaupun secara pengalaman saya yang menggunakan 5 kali itu lebih, menurut saya ya, lebih membantu daripada yang memberikan 1 atau 2 kali. Karena kita bisa memonitor, ya kan ya, inflamasinya masih sering timbul atau tidak, pasiennya berlatih atau tidak, pasiennya mau mengurangi berat badannya atau tidak, ya kan. Kalau kita bisa bertemu selama 5 minggu kan kelihatan. Kalau cuma 1 kali, 2 kali akan susah melihat perkembangan pasiennya. Baik, terima kasih Dr. Albert. Di tengah kesibukan, dokter menyempatkan hadir pada Rakernas Rapat Kerja Nasional dari Marketing Dexa Medica. Sama-sama, terima kasih Pak. Semoga sehat selalu ya dokter. Baik, jadi dari hasil survei dan juga dari hasil interview kita bersama Dr. Albert Gandakusuma, spesialis ortopedi dari Rumah Sakit Omni Alam Sutera Tangerang, maka dapat diambil kesimpulan bahwa edukasi injeksi asam hyaluronat sangat penting untuk meyakinkan pasien mau datang dan diinjeksi berulang dengan Sinovial. Maka oleh karena itu, strategi Sinovial di tahun 2022 ini adalah patient loyalty atau loyalitas pasien. Nah, dapat dilihat pada slide bahwa strategi kita di tahun 2022 ini adalah patient loyalty. Secara kualitatif, kita ingin meningkatkan loyalitas pasien, menyelesaikan terapi 1 cure di dokter project. Nah, selain itu juga poin kedua adalah meningkatkan
keberhasilan dokter edukasi pasien untuk menggunakan HA. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa bagaimana kita bisa membantu dokter itu untuk meyakinkan pasien atau mengedukasi pasien bahwa HA yang berulang diinjeksikan ini bermanfaat untuk menjaga sendi pasien tersebut agar dapat terus nyaman beraktivitas. Nah, yang ketiga adalah target kualitatif kita adalah menambah dokter spesialis saraf, spesialis penyakit dalam, spesialis ortopedi yang muda dengan master list usia 25-40. Kenapa? Ini tentu sesuai dengan grand strategi dari marketing Dexa Medica bahwa dokter muda ini masih mempunyai energi atau semangat besar terutama untuk edukasi pasien dalam menggunakan sinovial yang merupakan injeksi asam hyaluronat berulang. Nah, selain itu dapat juga dilihat di slide bahwa kita memiliki strategi kuantitatif. Yang pertama adalah achieve target 6.000 box di tahun 2022, kurang lebih 500 box per bulan, dan juga menambah dokter, terutama dokter muda, spesialis ortopedi 20 dokter, 20 dokter spesialis saraf, dan 10 dokter spesialis penyakit dalam. Sehingga target dokter kita antara lain adalah spesialis ortopedi, spesialis saraf, dan spesialis penyakit dalam, terutama dokter muda yang kisaran usianya adalah 25 hingga 40 tahun, dengan target outletnya adalah rumah sakit dan apotik. Kenapa? Karena memang rumah sakit adalah main outlet kita, dan juga apotik karena beberapa dokter meresepkan sinovial itu di apotik panel supaya bisa mendapatkan harga dan juga untuk praktek pribadi dari dokter tersebut. Jadi strategi kita adalah yang pertama meningkatkan patient loyalty pada user sinovial. Yang kedua adalah akuisisi dokter spesialis ortopedi, spesialis saraf, dan spesialis penyakit dalam, terutama dokter muda usia 25-40 tahun. Nah, action plan kita tentu dibagi menjadi dua sesuai dengan strategi. Yang pertama, meningkatkan patient loyalty pada user sinovial, di mana action plan kita adalah yang pertama sesuai dengan hasil survei, jadi pembuatan video edukasi manfaat penyuntikan HA. Yang kedua, alat peraga lutut untuk edukasi pasien. Yang ketiga, gift untuk pasien dokter. Tentu ini menjadi daya tarik tersendiri dokter agar pasiennya ingin datang lagi dan lagi gitu. Jadi mereka berkenan untuk disuntikan secara berulang. Dan yang keempat adalah voucher free konsul untuk dokter project yang nanti kita pilih yang diberikan pada pasien OA yang baru. Misalnya voucher free konsul untuk pasien yang akan disuntikan secara berulang, misalnya seperti itu. Nah, yang kedua adalah action plan akuisisi dokter spesialis saraf, spesialis penyakit dalam, dan spesialis ortopedi muda. Jadi ada 3 action kita ya. Yang pertama adalah program registrasi acara ORC World Congress di April 2022. Dan juga yang kedua adalah forum group discussion dengan expert. Ini memang berdasarkan dari hasil survei ya. Kita ingin mencari tahu apa yang menjadi kebutuhan dari para dokter tersebut. Dan kita juga tentu akan mengadakan webinar sinovial di PABOY, yaitu Perhimpunan Ahli Bedah Ortopedi Indonesia 1 kali, di Perdosi Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia 1 kali, dan di PAPDI Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam Indonesia 1 kali. Nah, di sebelah ujung mungkin Bapak Ibu juga bisa melihat di situ ada grafik diagram bahwa ini adalah data dokter master list muda yang saat ini sudah ada usia 25-40 tahun. Jadi dapat dilihat di situ ya, paling banyak memang spesialis penyakit dalam ada 719. Jadi kita sudah ada modal nih sebenarnya ya. Dari master list kita ada 719 spesialis penyakit dalam, terus spesialis saraf ada 247, dan spesialis ortopedi ada 201 dokter. Jadi untuk strategi komunikasinya Bapak Ibu bisa lihat di layar bahwa positioning kita adalah sinovial dipositioningkan sebagai HA yang berkualitas dan aman untuk menghambat progresivitas OA. Tentu tagline kita seperti yang di video awal saya sampaikan bahwa tagline kita adalah dengan sinovial menjaga sendi lutut untuk terus nyaman beraktivitas. Nah, pesan komunikasinya dapat dilihat ya. Jadi kalau target dokternya adalah spesialis saraf atau spesialis penyakit dalam, maka pesannya adalah yang pertama, penyuntikan sinovial berulang sesuai dosis bermanfaat untuk yang pertama menghambat progresivitas osteoartritis, yang kedua menunda operasi pergantian sendi lutut hingga 3 tahun.
Nah, pesan komunikasi kedua untuk target dokter spesialis saraf dan spesialis penyakit dalam adalah Sinovial dibuat dengan teknologi biofermentasi bakteri sehingga tidak menimbulkan alergi. Nah, untuk target dokter yang spesialis ortopedi, tentu cara kita menyampaikan komunikasinya berbeda. Jadi untuk spesialis ortopedi yang pertama adalah penyuntikan Sinovial berulang sesuai dosis bermanfaat untuk menghambat progresivitas OA, terutama grade 1 dan grade 2. Nah, yang kedua adalah Sinovial dibuat dengan teknologi biofermentasi bakteri sehingga tidak menimbulkan alergi bila dibandingkan dengan sediaan kompetitor lain yang mengandung ekstraksi protein hewani yang tentu riskan untuk mengalami reaksi alergi. Sehingga tentunya dengan penggunaan Sinovial ini lebih aman dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Jadi Bapak Ibu, sekian yang bisa saya sampaikan terkait dengan strategi produk Sinovial. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat, dan tentunya nanti jika ada pertanyaan untuk kedua strategi produk nanti bisa disampaikan pada saat sesi Q&A. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Tetap semangat pada Bapak Ibu semua menjalani Rakernas Pimda Harmoni. Semoga di tahun 2022 kita bisa menjalankan strategi dan tentunya Bapak Ibu semua bisa masuk target. Semangat terus. Terima kasih.